Curaçao yang memiliki peringkat lebih baik dari Indonesia di ranking FIFA akan menjadi kesempatan untuk menguji kekuatan dari skuad Garuda. Ya, lalu bagaimana peluang timnas Indonesia untuk memenangi pertandingan? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat malam, Mas Tawel. Selamat malam. Baik. Dan Mbak Alfi. Iya, baik. Ini banyak yang belum tahu begitu ya bahwa pelatih Shin Tae-yong sendiri pun buta begitu dengan kekuatan Curaçao. Belum lagi peringkat di FIFA ini di atas Indonesia. Bagaimana Anda sendiri melihat kekuatan Curaçao? Ya, pasti kita semua agak kurang familiar lah dengan kekuatan sepak bola Curaçao. Negara dari Kepulauan Karibia, kalau secara sepak bola konfederasinya CONCACAF, dia rank tinggi dari Indonesia 84, Indonesia 5. Cuma menurut saya perbedaan ranking FIFA yang mencolok itu juga tidak akan di lapangan tidak akan menjadi sebuah perbedaan yang mencolok. Itu yang dalam sudut pandang saya, kenapa mereka bisa lebih tinggi ranking FIFA-nya, karena mereka ada di zona konfederasi yang secara kompetitif mereka punya persaingan yang lebih kompetitif lah. Misalnya di zona itu kan ada Amerika, Meksiko, ada Costa Rica, ada Honduras, dan itu yang membuat mereka saat ini ada di kelompok 100 besar ranking FIFA kalau bicara tentang Curaçao. Tetapi kalau secara overall memang sedikit sekali informasi tentang Curaçao, dan pemain-pemainnya lebih banyak secara individu bermain di Eropa karena mereka bekas koloninya Belanda ya, jadi ada koneksi untuk mereka bermain di Eropa, terutama lewat Belanda dan juga di beberapa negara Eropa lainnya. Ya, Bung Towel, kalau kemudian peringkatnya memang kita ketahui cukup jauh, Indonesia berada di posisi 155, sedangkan Curaçao 84, masuk 100 besar FIFA seperti itu. Adakah kemudian ini menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi timnas Indonesia, dan seperti apa peluang timnas untuk bisa menang sesuai harapan pada malam hari ini? Ya, menurut saya sih perbedaannya tidak akan terlalu mencolok di lapangan. Perbedaan kualitas dari permainannya tidak akan mencolok meski perbedaan ranking FIFA-nya cukup jauh. Kenapa? Karena kalau saya lihat secara overall pengelolaan tim nasionalnya tidak terlalu mengesankan ya. Misalnya tahun lalu di bulan Oktober mereka kalah 4-0 dari Bahrain, kalah 2-1 dari Selandia Baru. Jumlah pertandingannya pun tidak terlalu banyak dalam setiap tahun. Jadi buat saya sih, saya ngelihat bahwa meski secara FIFA rankingnya jauh di atas Indonesia, tetapi secara kualitas mungkin tidak akan terlalu mencolok perbedaan itu. Jadi secara peluang Indonesia saya lihat punya peluang lah. Oke, tidak mengecilkan, tapi juga tidak harus terlalu mendongak terlalu hebat gitu loh lawan ini. Baik, nah kalau kita melihat juga dari line up ya yang sudah masuk, ini Shin Tae-yong menurunkan Drio Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan juga Yakob Sayuri. Nah ini bagaimana dengan komposisi ini? Apakah juga membuat peluang Indonesia untuk menang juga lebih besar begitu? Iya, saya pikir Indonesia kesempatan untuk menampilkan seluruh pemain terbaiknya. Jadi siapapun yang ditampilkan adalah formasi yang sedang dicari oleh Sintayong. Ini kan pertandingan uji coba di FIFA Matchday, friendly match. Jadi sebetulnya adalah kesempatan Sintayong untuk melakukan peningkatan kualitas lewat berbagai eksperimen yang dia mau lakukan, baik dari sisi susunan pemain maupun juga secara taktik. Ya. Jadi siapapun saya pikir bisa bermain lah. Taktik atau strategi yang paling cocok untuk mengantisipasi pemain Curaçao yang memang terlihat dari segi fisik ini memiliki postur yang tinggi, kira-kira apa, Bung Toel? Dalam sepak bola modern sekarang, fisik postur tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya handicap gitu loh. Karena sebetulnya sepak bola modern sekarang tentang pergerakan, tentang pass and move. Jadi buat mereka yang secara postur lebih kecil, mereka harus bermain dengan lebih cerdik. Passing move, bergerak lebih cepat gitu kan, ngambil keputusan lebih cepat. Jadi
sepak bola modern sekarang tidak semata-mata yang lebih tinggi, lebih punya postur tinggi akan unggul gitu. Karena ini kan sebetulnya kalau kita bicara tentang hal postur itu sudah dipatahkan oleh Barcelona Pep Guardiola tahun 2008 dengan pemain-pemainnya yang juga nggak punya postur tinggi. Messi, Xavi Hernandez, Iniesta, Pedro, nah itu dipatahkan dengan teori itu gitu loh. Jadi nggak jadi ukuran, bukan handicap yang paling utama lawan berpostur tinggi itu. Oke, menjadi postur atau fisik ini tidak menjadi parameter lagi begitu ya dalam sebuah pertandingan. Artinya Anda juga melihat adanya progres dari pemain Indonesia kah begitu? Dan mungkin juga bisa diprediksi berapa dari prediksi Anda untuk skor pertandingan pada malam ini? Kalau progres justru ini yang akan kita lihat. Kita ingin melihat progres dari tim nasional. Artinya kita akan lihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh pelatih Sinteyong. Kita ingin melihat pendekatan apa yang akan dilakukan oleh pemain kita menghadapi Curaçao yang secara FIFA ranking lebih tinggi. Secara individu-individu pemain lebih banyak yang bermain di Eropa. Jadi pendekatan apa nih yang mau dilakukan oleh Sinteyong itu yang menarik malam ini. Tapi poin utamanya adalah publik bola kita semua ingin ngelihat peningkatan kualitas dari permainan tim nasional. Jadi ada peningkatan kualitas dari satu pertandingan ke pertandingan lain, dari event kemarin, dari mulai AFF, SEA Games, kualifikasi Piala Asia, sampai sekarang uji coba di FIFA Matchday, kita ingin lihat peningkatan kualitas permainannya gitu loh. Nah, kalau itu yang terlihat, maka tim nasional kita menunjukkan progres. Kalau soal prediksi peluangnya berapa, saya melihat bahwa karena ini 2 kali dengan lawan yang sama, tanggal 27 juga akan lawan Curaçao, maka hasil draw adalah sangat positif kalau di pertemuan pertama ini. Oke. Artinya tidak kalah dulu adalah sangat baik pertemuan ini. Karena kita akan ketemu Curaçao lagi hari Selasa tanggal 27 September besok. Baik, berarti hasil imbang begitu ya setidaknya ya untuk pertandingan ini. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat malam.